Avoid the helpless field. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Nadja sedang menghadiri acara kelulusan kekasihnya bernama David. Mereka berdua sangat menikmati momen bahagia itu. Dan di momen itu akhirnya David melamar Nadja. Karena terlalu grogi, David melamar Nadja lewat telepon, hingga akhirnya Nadja menyusul David ke toilet. Akhirnya David berani mengungkapkan perasaannya di sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. 1,5 tahun berlalu, kehidupan tidak seindah impian mereka. Nadja sering marah karena harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga padahal dia bercita-cita menjadi dokter. Sedangkan David terlalu sibuk bekerja bahkan menghabiskan waktu liburnya dengan main game kesukaannya. Nadja sangat kesal dengan sikap David yang seperti itu. Karena mesin cuci rusak, Nadja akhirnya pergi ke laundry room yang ada di apartemen mereka. Di sana Nadja merasa mual-mual, dan datanglah Thomas tetangga mereka yang baik. Thomas bertanya apa yang terjadi pada Nadja hingga membuatnya sedih. Nadja menceritakan bahwa dirinya sedang hamil, tetapi Nadja belum memberitahu David, karena dia tidak tahu sebenarnya ingin punya anak atau tidak. Thomas mencoba untuk menguatkan Nadja. Thomas juga pernah berada di posisi kehilangan anak laki-lakinya. Thomas selalu meyakinkan Nadja bahwa mereka pasti bisa melewati itu semua. Keesokan harinya, saat bangun tidur Nadja terkejut karena pekerjaan rumah sudah beres semua. Tidak biasanya David berperilaku begitu. Kemudian David memberi petunjuk kepada Nadja untuk turun ke bawah. David sudah menunggu di bawah dengan anjingnya. David meminta maaf kepada Nadja bahwa karena sikapnya sangat acuh pada Nadja, David yang tidak pernah cuti akhirnya memutuskan cuti dan mengajak Nadja untuk berlibur ke sebuah lembah dan melihat aurora di sana. Saat di perjalanan mereka mampir untuk mengisi bensin, tiba-tiba datanglah seseorang yang sangat menyukai anjingnya yaitu Boris. Boris mencium bau tidak sedap dari balik mobil tersebut dan membuat David mencoba untuk mengintip apa yang ada di belakang mobil tersebut. Dan ternyata ada kepala rusa dan cairan merah di mana-mana. David berpikir bahwa mereka adalah seorang pemburu. Saat David dan Nadja hendak pergi tidak sengaja mobilnya menggores mobil orang asing itu. Nadja berniat untuk meminta maaf tapi David tetap cuek dan melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka sampai di sebuah bar dan sekaligus membeli tiket menuju gunung es tersebut, mereka bertemu dengan wanita yang bernama Mona yang tingkahnya sangat aneh. Mona meninggalkan mereka dan datanglah Einar yang mempersilahkan mereka sebagai tamu. Mereka menjadwalkan 3 malam untuk menikmati aurora dan Einar memberikan kunci kamarnya. Einar memperingatkan bahwa malam akan menjadi waktu yang paling dingin dan sepi. Karena itu adalah lembah beruang yang sangat bahaya mereka harus tetap bersama. David dari kejauhan melihat orang asing yang dia temui saat mengisi bensin. Orang tersebut datang dengan orang-orang lainnya dan sedang memperhatikan David dan Nadja. Mereka merasa sangat cemas, namun karena mereka akan bersenang-senang, akhirnya mereka tidak memperdulikan orang-orang tersebut. Keesokan harinya mereka mulai perjalanan menuju lembah beruang tersebut. Saat menuju ke mobil mereka melihat goresan pada mobil, dan tulisan rasisme yang ditujukan kepada Nadja karena Nadja berkulit hitam. Karena Nadja kesal akhirnya dia mencoret mobil milik orang asing itu karena Nadja yakin pasti orang asing itu yang menulis kalimat rasis di mobil mereka. Orang itu marah akhirnya melepaskan anjing miliknya untuk mengejar Nadja. Namun Nadja berhasil masuk ke mobil dan kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian mereka sampai di lembah beruang. Mereka mulai perjalanan ski menuju puncak. Namun waktu mulai larut dan mereka menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Mereka akhirnya mendirikan tenda untuk istirahat. Malam hari pun tiba, Nadja akhirnya memberitahu David bahwa dirinya sedang hamil. Di tengah kesenangan yang mereka rasakan tiba-tiba terlihat laser yang menyorot ke tenda mereka. Boris merasa ketakutan dengan laser itu. Yang lebih menakutkan lagi laser itu selalu mengikuti kemanapun David beranjak. David berteriak dari mana laser itu berada dan tiba-tiba Boris keluar. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dor dan mereka pun lari meninggalkan tenda. Saat mereka melarikan diri mereka terus dikejar-kejar oleh sebuah cahaya. Mereka mendengar suara motor yang tidak jauh dari sana. Nampak ada 2 orang yang mengendarai dan mereka pun akhirnya masuk ke hutan dan bersembunyi. Sesekali mereka mendengar suara gonggongan Boris yang seperti kesakitan. Akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk untuk berteduh. Besok paginya mereka mencoba kembali ke tenda untuk mengambil kunci mobil dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Saat sampai di tenda David terkejut melihat kepala Boris sudah lepas dan tergeletak di atas jaket milik David. Mereka sedih dan kesal namun mereka harus segera pergi.
David berusaha mencari kunci ke dalam tenda namun orang misterius itu berhasil memasang jebakan beruang dan mengenai tangan David. Akhirnya Nadja melakukan pertolongan pertama pada David. Dan ternyata kunci yang mereka cari telah diambil oleh orang tersebut. Dengan perasaan sedih kesal dan sakit yang mereka rasakan, mereka memutuskan untuk menyusuri jalan pulang dan menembus tebalnya kabut. Saat menyusuri kabut tebal tiba-tiba Nadja melihat seseorang berdiri dari kejauhan. Niat hati ingin meminta tolong tiba-tiba orang tersebut melontarkan tembakan. Nadja dan David semakin merasa terancam. David berbisik kepada Nadja bahwa senjata tersebut sama persis dengan senjata saat di pom bensin. Dan David paham bahwa senjata itu sama persis dengan senjata di dalam game. David tahu detail berapa isi amunisi dan waktu mengisi amunisi senjata itu. David memberi aba-aba menunggu satu tembakan lagi dan mereka memiliki 10 detik untuk kabur. Karena waktu tersebut untuk mengisi lagi amunisi. Tembakan terakhir dilancarkan dan mereka berusaha untuk kabur ke dalam hutan. Namun sayang tembakan tersebut mengenai David. Nadja dan David akhirnya terpisah disebabkan oleh kabut yang tebal. Saat tengah berlari tiba-tiba es seperti akan retak akhirnya Nadja diam di atas es tersebut. David berusaha bangkit dan mencari Nadja dalam keadaan cuaca yang buruk. Mereka berdua sulit menemukan satu sama lain karena kabut yang tebal. Saat David mulai dekat tiba-tiba es di sana retak dan David tenggelam. Nadja akhirnya berusaha mencari David. Setelah beberapa saat tiba-tiba David muncul ke permukaan dan Nadia segera menolongnya. Nadja memaksa David untuk terus berjalan dan akhirnya mereka menemukan pos penyelamatan. Nadja berusaha untuk menjahit luka David dan mencari peralatan untuk menolong mereka berdua. Nadja menemukan flare yang digunakan oleh pemburu itu untuk menyerang mereka saat malam itu. Nadja juga menelpon pusat bantuan untuk segera dijemput dan memilih untuk tetap di sana. Namun Nadja masih merasa gelisah dengan keadaan bayi di dalam perutnya. Akhirnya Nadja mencoba mengecek keadaan bayi di perutnya dengan stetoskop. Terdengar detak jantung bayi itu dan membuat mereka lega. Keesokan harinya mereka mendengar suara seseorang yang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah orang yang akan membantu mereka. Namun Nadja terkejut ternyata orang itu adalah saudara dari pemburu yang mereka temui saat di pom bensin. Pria itu mencari keberadaan mereka berdua di dalam pos untuk menyelamatkan mereka. Namun mereka kabur dan masuk ke sebuah lubang. Mereka tidak sadar kalau di bawah lubang itu ada seekor anjing pemburu. Namun mereka tetap berusaha tenang dan akhirnya Nadja melempar flare ke arah pria itu dan mereka pun kabur. David yang sudah kelelahan terus dipaksa oleh Nadja supaya segera sampai di pos lagi. Namun David melihat bayangan sosok anak kecil berjaket kuning yang tidak tahu dia siapa. David selalu dibayang-bayangi dan merasa dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menjadi seorang ayah. Namun Nadja selalu menguatkan David yang sudah lemah. David menyuruh Nadja untuk jalan terlebih dahulu. Namun saat Nadja mendengar suara langkah seseorang terkejut karena di belakangnya sudah ada si pemburu. Pemburu kebingungan melihat Nadja yang sangat ketakutan dan berpikir apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba David muncul dan memukul kepala Roll dengan batu dan mengira Roll akan membunuh Nadja. Akhirnya si pemburu meninggal di tempat. Mereka akhirnya meninggalkan Roll di sana dan segera menuju ke pondok milik Einar. Di sana mereka berteriak minta tolong namun tidak ada seorang pun di sana. Saat Nadja sedang mencoba mengobati David datanglah Einar dengan wajah yang ketakutan. Einar langsung menelpon seseorang dengan percakapan yang aneh sehingga membuat Nadja curiga. Einar menodongkan pisau ke mereka berdua sehingga membuat David dan Nadja ketakutan. Mereka berdua bersembunyi di sebuah ruangan dan melihat beberapa foto mereka berdua seolah mereka sedang dimata-matai. Mereka sangat terkejut melihat foto anak kecil yang sangat mirip dengan anak yang membayang-bayangi David. Setelah itu tiba-tiba muncullah Thomas tetangga mereka yang sangat baik itu. Kali ini Thomas sedang tidak baik-baik saja karena dirinya membawa senjata di tangannya. Mereka terkejut bahwa anak itu adalah putra si Thomas. Ternyata dulu setelah David lulus dan melamar Nadja, mereka sangat senang dan bergurau di dalam mobil. Namun kesenangan mereka menjadi mimpi buruk. Karena bercanda David jadi tidak fokus mengemudi dan menabrak seorang bocah berjaket kuning yang ada di tengah jalan. Nadja mencoba turun untuk memeriksa keadaan bocah itu. Betapa terkejutnya Nadja ternyata bocah itu tewas di tempat. Dan ternyata anak itu sedang bermain drone dengan ayahnya yaitu Thomas. Thomas melihat anaknya yang tewas saat itu juga lewat drone miliknya. Nadja memberitahu kepada David namun David memilih untuk kabur karena mereka sebentar lagi akan menikah. Mereka selalu dihantui oleh perilaku buruk mereka. Thomas juga tidak melapor ke polisi karena hal itu akan memperburuk keadaan. Thomas hanya ingin membuat mereka berdua hancur tetapi tidak semudah itu. Thomas harus memutar rekaman drone itu dan melacak plat mobil.
Ternyata pemilik mobil itu adalah David Daftender. Thomas berencana untuk pindah ke apartemen dan menjadi tetangga David dan Nadja. Thomas selalu mengamati kegiatan Nadja dan David untuk mencari celah. Dan Thomas juga yang menyiapkan tiket untuk berlibur ke lembah beruang demi melancarkan balas dendamnya. Thomas meminta mereka untuk diam dan duduk dan siap menghukum mereka. Nadja berusaha meminta maaf dengan terseduh-seduh namun semuanya sudah terlambat. Thomas yang kesal memukul Nadja dengan senjatanya hingga pingsan. Saat Nadja sudah sadar dirinya terkejut melihat suaminya sudah memegang bor. Thomas menyuruh David untuk mengebor perut Nadja dan tentu saja David tidak ingin melakukannya. Dan tepat saat Thomas ingin membunuh Nadja, pria pemburu datang yang ternyata masih hidup saat terkena flare. Thomas sangat kebingungan melihat situasi itu. Kemudian Thomas mencoba untuk membunuh pemburu dan tidak sengaja peluru menembus leher Einar. Saat itulah waktu yang tepat untuk David dan Nadja melarikan diri. Mereka berdua berhasil keluar dari rumah tersebut, namun David yang sudah tidak kuat menyuruh Nadja untuk segera pergi dan David akan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nadja pun segera pergi untuk melindungi bayi yang ada di perutnya. Nadja tidak sengaja melewati tubuh Roll dan mengambil senjatanya. Nadja kembali untuk menyelamatkan David sambil membawa senjata, tetapi langkah yang Nadja ambil ternyata salah, tiba-tiba Nadja didor oleh Mona. Ternyata Mona adalah istri si Thomas dan ibu dari anak yang berjaket kuning itu. Melihat istrinya sudah meninggal, David meminta untuk dibunbun juga supaya meninggal bersama istrinya. Namun Thomas tidak mau, dia ingin melihat David merasakan kehilangan seperti saat Thomas menderita kehilangan anaknya. Akhirnya Thomas dan Mona meninggalkan David sendirian di tempat itu dan merasakan penderitaan yang sudah dia perbuat. Dan film pun selesai.